damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini diangkat dari Yeremia pasal 29 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yehonia beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi, dan telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elsa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yeremia diangkat Allah sebagai nabi sejak kandungan ibunya. Dia diangkat menjadi nabi untuk menyampaikan firman-Nya di tengah-tengah bangsa yang sudah semakin meningkat kejahatannya. Di tengah-tengah bangsa yang sudah menyembah kepada ilah-ilah lain, menyembah dewa Baal, mereka menduakan Tuhan. Sudah sedemikian banyak karya dan kuasa Allah yang terjadi kepada bangsa itu. Mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir. Mereka diberikan tanah yang subur. Mereka diberikan kepintaran untuk mengolah dan mengelola kehidupan yang lebih baik. Tetapi saudara, mereka tidak puas. Mereka ingin lebih dari apa yang mereka sudah capai. Hingga pada akhirnya mereka juga menduakan Tuhan. Selain daripada itu saudara-saudara, bangsa itu telah menikmati berbagai kejayaan, kemakmuran, sudah semakin banyak orang yang kaya, orang yang memperoleh banyak harta. Tetapi pada saat yang sama, mereka melakukan ketidakadilan kepada sesamanya. Mereka melakukan penindasan, penyiksaan terhadap sesamanya. Lalu Tuhan marah. Sebab Tuhan tidak menghendaki dia diduakan. Tuhan tidak menghendaki adanya penindasan, adanya ketidakadilan di tengah-tengah bangsa itu. Lalu Tuhan melalui Yeremia mengingatkan mereka bahwa hukuman Tuhan akan terjadi. Mereka
akan dibuang dari tanahnya, dibuang ke negeri asing, supaya mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan telah salah. Dan hal itu terjadi, saudara-saudara. Raja Nebukadnezar, pemerintah Babel, menundukkan Yerusalem. Lalu semua tua-tua, para nabi, pegawai istana, orang-orang perkasa, para pahlawan perang, tukang dan pandai besi, orang-orang pintar, dan seluruh penduduk Yerusalem diangkut dan dibuang ke Babel. Hanya mereka yang lemah dan tak berdaya yang ditinggalkan di kota itu. Mereka yang tidak bisa diperas kekuatannya, tenaganya, kemampuannya oleh pemerintah Babel, itulah yang ditinggalkan di Yerusalem. Tetapi mereka yang perkasa, yang pintar, yang mempunyai kemampuan di tengah-tengah istana, di tengah-tengah kehidupan masyarakat, akhirnya mereka ditawan dan dibuang ke Babel. Saudaraku, mereka yang dibuang itu tidak senang. Mereka marah ke Yeremia, marah kepada rakyat yang tidak ikut ke dalam pembuangan itu. Mereka tidak senang, mereka tidak suka, mereka mau memberontak terhadap pemerintahan Babel, tetapi mereka tidak sanggup, saudara-saudara. Sebab kini tiba saatnya mereka akan diperbudak karena ketidaktaatan mereka kepada Allah. Karena kemanusiaan mereka yang sudah terdegradasi, yang tidak punya kemampuan bertindak adil dan damai, bertindak sejahtera, mengasihi dengan sepenuh hati, akhirnya mereka harus memikul beban, menjadi bangsa tawanan, menjadi bangsa yang terbuang. Saudaraku, pada saat yang sedemikian, bangsa itu menghendaki agar mereka bisa pulang dengan segera ke tanah mereka. Tetapi Yeremia menguatkan mereka, mengingatkan mereka akan firman Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah pembuangan, sekalipun Yeremia mengalami tekanan, tantangan, ancaman, Yeremia tetap setia kepada Tuhan dan menyampaikan firman-Nya kepada bangsa yang terbuang itu, kepada bangsa yang tertawan itu, agar mereka punya harapan baru. Saudaraku, Tuhan membuang mereka ke tanah orang lain, tetapi Tuhan tidak pernah bermaksud membinasakan mereka. Tuhan bermaksud agar mereka menyadari dirinya sebagai bangsa pilihan, agar mereka kembali ke jalan Tuhan, agar mereka kembali setia kepada Tuhan, menjauhkan berhala-berhala, menjauhkan dewa-dewa asing, dan mereka kembali mengasihi sesamanya, kembali bertindak adil, damai terhadap sesamanya. Namun hukuman harus dijalani. Apakah yang harus dilakukan ketika menjalani hukuman ini, saudara-saudara? Itulah arahan baru, arahan ilahi lewat Yeremia. Itu sebabnya Yeremia mengirimkan surat dari Yerusalem kepada rakyat di pembuangan itu, kepada tua-tua, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan seluruh rakyat yang diangkut ke pembuangan, kepada tukang dan pandai besi, kepada gagah perkasa, semua yang sesungguhnya punya potensi yang kuat yang terbuang itu. Yeremia menyampaikan firman Tuhan
Apa yang harus mereka lakukan? Bagaimana menjalani masa sulit ini? Bagaimana menjalani masa pembuangan ini? Bagaimana menjalani kesulitan ini? Saudaraku, bukankah dalam kehidupan kita, bila terjadi sebuah kesulitan, kecenderungan kita ialah mencari siapa yang salah, siapa yang melakukan ini, sehingga kita bisa menghadapinya. Dan yang dialami oleh bangsa ini, saudara-saudara, adalah Tuhan yang mau mendidik mereka. Bukan hanya karena kekuatan Nebukadnezar dan para pahlawannya, tetapi memang Tuhan sendiri telah merancang, telah melakukan pengajaran indah kepada umat itu, agar nyata mereka sebagai umat pilihan Allah, agar mereka nyata sebagai bangsa yang dikasihi Allah, harus melewati masa-masa derita manakala mereka meninggalkan Tuhan. Tetapi pada saat penghukuman itu, Tuhan telah menuntun mereka, mengarahkan mereka bagaimana mampu bertahan hidup dan bagaimana hidup menyaksikan kebesaran ilahi sekalipun masa-masa itu sulit. Itu sebabnya Yeremia menyampaikan surat ini. Saya akan bacakan sekali lagi bagian dari surat itu yang disampaikan kepada mereka pada waktu itu. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Saya ulangi sekali lagi, saudara-saudara. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Tuhan yang berkuasa atas semua. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang berkuasa seluruh universe, yang berkuasa atas seluruh dunia, berfirman, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Saudaraku, Anda sudah berada di pembuangan ini, sudah berada di kota ini. Bebaskan pikiran dan hatimu dari ikatan mau meninggalkan tempat ini, kembali ke Yerusalem. Sebab itu sudah tidak akan terjadi. Jangan lagi mimpi ke masa lalu. Don't build your dream back to the old fashion. Jangan bangun mimpimu untuk kembali ke masa yang lalu. Saudaraku, kita sekarang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Lihatlah saudara-saudara, kebanyakan orang berpikir sekarang, semoga COVID-19 berakhir, agar kita bisa kembali lagi hidup seperti tahun yang lalu, seperti 2 tahun yang lalu. Semoga COVID ini cepat berakhir, agar kita kembali lagi normal bergereja seperti masa yang lalu. Semoga COVID ini berakhir, agar kita bisa kembali lagi ke cara berekonomi kita 2 tahun yang lalu, cara berusaha kita 2 tahun yang lalu. Mimpi ke masa yang lalu yang sudah tidak akan terjadi lagi, saudara-saudara. Perubahan sudah terjadi. Masalah harus dihadapi.
Tetapi jangan lagi membawa mimpi-mimpi ke masa lalu. COVID-19 telah berada di tengah-tengah kita. Kita harus hidup bersamanya. Kita harus build new creativity. Bangun cara hidup yang baru di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Cara berpikir yang baru, cara komunitas yang baru, cara beribadah yang baru, cara bekerja yang baru. Kita harus bergerak memulai pola hidup yang baru. Itu sebabnya kita harus memperbanyak berbicara di antara sesama kita, berdiskusi di antara sesama kita, dan lebih daripada itu berdoa kepada Tuhan supaya kita diberikan hikmat dan bijaksana. Bagaimanakah kita hidup di the new normal life ini, dalam tatanan kehidupan yang baru ini yang sudah memasuki seluruh dunia. Memasuki seluruh dunia. Kalau Yeremia mengatakan kepada orang yang terbuang itu, kepada orang yang tersiksa itu, bangun rumahmu dan berdiam di sana. Tanamilah kebun anggurmu dan nikmati hasilnya. Cari istrimu dan melahirkan anakmu laki-laki dan perempuan. Cari istri untuk anak-anakmu. Artinya sudah dijangkau sampai anak cucu. Jadi masalah ini tidak segera selesai, tetapi panjang. Istrimu, nanti istri anak-anakmu. Kamu tidak boleh berkurang selama pembuangan itu. Eksistensimu harus ada. Jadi Yeremia mengarahkannya. Bangun kehidupan normal baru. Aktivitas hidupmu sehari-hari. Kalau disebut bangun rumahmu berarti kamu nyaman di situ bekerja, nyaman melakukan aktivitasmu. Kerjakan, do it, move. Bekerja, bekerja, dan bekerja. Bekerja. Bekerja untuk apa, saudaraku? Dulu. Mereka senang menikmati kebahagiaan sendiri, menikmati kesejahteraan sendiri, menikmati kemakmuran sendiri. Karena mereka diberkati di tanah Israel, di tanah Kanaan. Mereka diberkati sebagai bangsa, diberkati sebagai pilihan Allah. Mereka senang dengan dirinya. Sekarang mereka dibuang keluar. Mereka masuk ke daerah Babel. Itu adalah sebuah keindahan kerajaan Allah, saudara-saudaraku. Lihatlah, kesejahteraan mereka tidak lagi eksklusif, tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh masyarakat di mana mereka hidup. Yang dalam teks kita ini, mereka hidup bersama orang-orang Babel. Saudaraku, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Usahakanlah, bekerjalah, lakukanlah kesejahteraan untuk kota itu, kesejahteraan untukku, untukmu, untuk kita, untuk semua orang. Maka ada ekonomi bersama, ada perjalanan kehidupan secara bersama sebagai bangsa Allah, bahkan bersama dengan bangsa penjajah itu. Jadi tidak hanya untuk dirinya, bekerja dan bekerja untuk kesejahteraan umat, untuk kesejahteraan bersama, untuk kesejahteraan semua. Tidak lagi berpikir kerdil, tidak lagi berpikir kelompok, tidak lagi berpikir sebagai suku sendiri, tidak berpikir untuk bangsa sendiri, tapi untuk semua orang di mana kita berada. Usahakanlah. Cukupkah? Tidak, saudara-saudara. Tetapi yang terpenting ialah berdoalah kepada Tuhan untuk kesejahteraan bangsa ini. Itu juga yang disampaikan oleh Martin Luther, saudara-saudara. Ora et
labora, bekerja dan berdoa. Bekerja dan berdoa sebab Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang memberikan kehidupan yang baik kepada kita. Itulah juga yang kita temukan dalam keselamatan di dalam Yesus Kristus, saudara-saudara. Pada saat dia setia dan berdoa kepada Bapaknya, dia bekerja dan bekerja dan bekerja untuk keselamatan umat. Bahkan dia sendiri harus mengalami derita, harus mati dan disalibkan untuk keselamatan semua. Maka keduanya menjadi menyatu di dalam diri kita. Tuhan yang mengerjakan dan kita juga mengusahakan. Doa-doa kita naikkan kepada Tuhan agar semua orang diselamatkan. Kalau kota itu sudah sejahtera, kita pun ikut sejahtera. Kalau hanya kita saja yang sejahtera dan orang lain tidak sejahtera, bukankah itu akan melahirkan kecemburuan, kemarahan, ketidaksukaan orang lain? Karena itu saudara-saudara, jangan pernah merindukan keberhasilan, kesejahteraan, kehebatan untuk dirimu sendiri. Pada saat orang lain tertindas, kelaparan, mengalami kesulitan, sebab itu tidak akan membuat diri kita tenang. Tetapi kalau kita berusaha supaya semua orang sejahtera di sekitar kita, bukankah hidup ini akan semakin indah, saudara-saudaraku? Maka kita mulai dari diri kita. Membangun kerinduan, membangun keinginan dari diri kita sendiri agar semua orang mendapatkan kesejahteraan, dan kita berusaha mendoakan kepada Tuhan. Bila mana kota ini sejahtera, kita pun sejahtera, dan kesejahteraan kita bersama akan membangun kehidupan sukacita, hidup berdampingan secara damai, sanggup hidup lintas agama, lintas budaya, lintas sosial, lintas ekonomi, lintas politik. Kita bisa bersama-sama di zaman pluralistik ini, ketika ruang publik menjadi ruang kita bersama, di mana Allah yang Maha Kuasa berkuasa dan berdaulat untuk semesta alam. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, betapa indahnya firman-Mu yang disampaikan Yeremia kepada umat-Mu yang terbuang, agar mereka melewati dan menjalani masa-masa derita dengan damai, supaya mereka membangun rumah dan mendiaminya, mengusahakan kebunnya dan menikmati hasilnya, bahkan merencanakan hidup keluarga diri mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, di tengah-tengah bangsa yang menjajah. Engkau membuat sebuah kerinduan bagi umat itu, agar mereka sungguh-sungguh menyatu dengan masyarakat sekitar mereka, mendoakan mereka dan bekerja keras untuk kesejahteraan semua, dan tidak hanya untuk kesejahteraan mereka saja. Ya Tuhan, dapatkah kekuatan yang luar biasa seperti itu bagi kami anak-anak-Mu, pengikut Tuhan Yesus Kristus pada zaman ini, agar kami bekerja lebih keras lagi, lebih sungguh lagi, agar kami mampu membangun kerinduan dalam diri kami bahwa Engkau adalah Allah semesta alam, bahwa Engkau adalah juru selamat kami, Yesus yang menyelamatkan seluruh dunia ini, supaya menjadi kerinduan kami para pengikut-Mu. Ya Bapa, berikanlah roh itu kepada kami, supaya masyarakat kami yang sekarang ini sedang dilanda pandemi COVID-19 ini, yang melanda seluruh dunia,
supaya kami dimampukan melihat cara yang baru, pola yang baru, kehidupan yang baru, komunitas yang baru, agar kami menghadapinya maju ke masa depan, tidak lagi merindukan masa lalu, tetapi kami sungguh-sungguh berada dalam kerinduan oleh karena kuasa-Mu, supaya kesejahteraan semua orang yang ada di sekeliling kami boleh tercapai. Belas kasihan-Mu lah Tuhan yang kami harapkan. Berkenanlah kepada bangsa kami, kepada pemerintah kami, supaya Engkau membebaskan kami dari pemikiran kembali ke masa lalu, tetapi kami secara bersama-sama boleh menghidupi masa depan bersama, masa depan damai sejahtera, masa depan yang saling menerima antara yang satu dengan yang lain, karena Engkau adalah Allah yang menerima kami semuanya. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.